Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama. Sekali lagi, gereja yang tidak mendasari pada doktrin manusia, yang tidak tafsir-tafsir bebas, yang tidak dongeng-dongeng, yang tidak berfilsafat, berteologi, tetapi berdasarkan Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Firman Allah adalah kebenaran. Amin. Nah, kali ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan paling tidak ada 13 yang selalu disalahpahami. Entah ini memang mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, karena perut mereka, alam mereka adalah perut mereka. Mereka kan lebih senang nih, para penyembah Tritunggal nih, baik Romo maupun para pendetanya itu bertafsir bebas. Nah, saya menjelaskannya berdasarkan Alkitab. Jadi kalau jemaatnya tidak suka, ya silahkan dibantah pakai ayat-ayat Alkitab, bukan pembunuhan karakter, bukan cerita-cerita yang ingat ya, saya ingin katakan bahwa hanya saya dan juga teman-teman hamba Tuhan yang tergabung dalam GAAEFU yang berdasarkan Alkitab, yang meluruskan apa yang selama ini dibengkokkan. Begitu. Jadi kalau mau bantah, pakai ayat Alkitab. Ya kan? Dan ini menyangkut keselamatan. Karena kalau kalian salah menyembah, binasa. Tahu? Ini bukan masalah pintar atau tidak pintar. Tetapi harus diketahui siapa Tuhan Allah yang benar. Ini ada 13 13. Satu saja sudah terlalu banyak. Ini 13, bahkan bisa lebih. Tapi saya merangkumnya hanya 13 sajalah, untuk membuktikan bahwa apa yang diyakini, yang dipahami oleh para pendeta maupun Romo, penyembah Allah Tritunggal itu sangat bertentangan dengan Alkitab, sangat bertentangan dengan firman Allah. Dan itu sudah berlangsung sekian puluh tahun, ratusan tahun, atau mungkin ribuan tahun. Saya jelaskan menurut Alkitab, Allah itu roh, bukan pribadi. Allah itu esa, bukan kesatuan. Allah itu namanya Yesus Kristus. Mari kita kembali ke Alkitab, Untuk selamat, jangan pakai buku-buku tafsir,
Yang penulis-penulisnya aja hidupnya nggak jelas. Jangan pakai alasan bapak-bapak gereja, bapak-bapak suci. Tidak ada di Alkitab. Siapa yang mengangkat mereka? Justru mereka lah yang membuat kesesatan-kesesatan. Ya. Mari kita lihat. Yang pertama, ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Perhatikan ya, firman F-nya huruf besar. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, itu yang sekolah-sekolah teologi itu, yang ahli-ahli itu bahasa tuh, yang dokter itu, bisa gak membedakan antara firman yang F-nya huruf besar dengan firman yang F-nya huruf kecil? Ini dikatakan firman itu adalah Allah. Jelas. Bukan ditafsir, oh firman itu perkataan Allah. Itu kan maumu. Alkitab mengatakan firman itu adalah Allah. Yang kedua, ini yang juga diplesetin sama mereka. 1 Samuel 2 ayat 3. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena, perhatikan ya, Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Ya, Tuhan itu ditulis apa? Huruf kapital. Ya, itu terjemahan dari Yahweh. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Tuhan itu Allah. Jadi jangan dipisahin atau diplesetin, oh Tuhan itu bukan Allah. Ya, Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ya. Kok dirubah jadi Tuhan itu Allah Tritunggal? Dari mana? Tuh jemaatnya tuh suruh baca tuh. Ya. Jemaat Katolik sama Protestan, baca ini ayatnya. Nah, yang ketiga, Roma 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu. Nah, bukan Allah yang kesatuan. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Allah itu satu. Kok dirubah jadi Allah Tritunggal? Dari mana ceritanya? Tepuk jidat dulu biar moncer. Ya. Karena masih ada beberapa lagi ya. Yang keempat, Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai 7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena, perhatikan, Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Kan? Roh Kudus adalah Roh Yesus. Dirubah. Oh, Roh Kudus itu bukan Roh Yesus. Ya karena sudah terdoktrin dengan Tritunggal. Kan mesti 3 tuh Tritunggal. Yesus pribadi kedua. Dari mana ceritanya lagi tuh?
ngarang bebas. Yang kelima, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi. Dirubah. Bapa kata yang mencipta. Jelas-jelas tertulis Allah yang mencipta. Bapa. Dari mana muncul si Bapa? Bapa dalam doktrin Tritunggal itu berbeda ya dengan Bapa yang ada di Alkitab. Ini kan Bapa doktrin Tritunggal kan pribadi satu, pribadi. Allah itu roh, bukan pribadi. Alasan ntar, pribadi itu seperti ini, seperti itu. Lah kalau Allah itu pribadi pasti ditulis Allah itu pribadi. Tapi Yohanes 4 ayat 24 menulis Allah itu roh. So pinter. Ya kan? Nah yang keenam, Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, aku telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu mulai sekarang, kamu akan melihat, ya, perhatikan ini ya, Anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dan datang di atas awan-awan di langit. Dirubah. Duduk, anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa. Ya kan? Itu. Nah sekarang yang ketujuh. Kita buktikan. Nah, Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yesus sejak waktu itu sudah menjadi Tuhan dan Kristus. Dibilang, Yesus itu manusia abadi. Ya kan? Masih sujud menyembah kepada Bapa. Tangannya masih bolong. Ya kan? Itu yang ketujuh. Ya saya tertawa lah. Mentertawakan kebodohan jemaatnya ini. Karena percaya saja, tidak koreksi dengan Alkitab. Yang kedelapan, Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ini adalah ayat Alkitab. Mesias, ia adalah Allah. Kok masih disebut anak Allah terus? Ya kan? Nah, sekarang yang ke-9. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Itu Yesus. Allah yang benar kok disebut, yang benar itu Bapa. Ya enggak? Nah sekarang yang ke-10. Tadi saya bilang 13 paling tidak ya. 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Nama Kristus kan padanannya apa? Yesus. Nggak mungkin Paus Kristus. Bapak-bapak gereja Kristus.
nabi Kristus, romo Kristus, pendeta Kristus, nggak mungkin. Jadi orang Kristen itu memuliakan Allah, bukan memuliakan Bapa. Orang Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Kristus itu, dalam nama Yesus. Ya, Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jangan dirubah-rubah. Berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus. Ya kepada Bapak sana. Yang ke-11, 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ya? 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Roh Kudus itu Kristus Yesus sendiri. Oh, dikatakan beda-beda supaya bisa ada pribadi 1, 2, 3 gitu ya. Sesat tuh. Yang ke-12, Kolose 1 ayat 15. Ia, maksudnya Yesus, adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat yang ke-17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Klop dengan Yohanes 1 ayat 3. Yang mencipta itu adalah firman, bukan si Bapa. Udah 2 kali atau 3 kali tepuk jidat. Ya. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu ya, adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus Allah itu sang pencipta. Kok disebut ciptaan? Oh, itu Yesus itu adalah kalimat tulo. Dokter bahasa ya. Bahasa Arab, Ibrani, Yunani. Nggak paham yang gini. Karena ini bahasa Indonesia. Oke, yang ke-13. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yesus Allah berkata, aku yang maha kuasa, bukan yang lain. Dan perhatikan ini ya, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, bukan yang tidak ada, yang ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itu Yesus, dipelantar pelintir. Ya? Ayo, sekarang komplain. Kantor tuh, ya, apa yang sudah saya sampaikan ya, dengan ayat-ayat Alkitab. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, tetap baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Jangan sembah Allah Tritunggal, binasa. Shalom.